Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bapak Ibu Saudara, kita akan segera memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan dan bersama teduh mempersiapkan diri kita memasuki ibadah pada malam hari ini. Kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan setiap kami. Kasih-Mu
Bahkan di sepanjang hari ini Tuhan menyertai, membimbing, menolong setiap kita. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dan kita terus menyerahkan hidup kita kepada Allah. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur sekali Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, sekalipun keadaan saat ini tidak baik buat setiap kami, namun Tuhan terus menunjukkan kebaikan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan terus memimpin, memelihara, menolong setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu, kami menaikkan syukur kami terhadap kami memuji kebesaran Engkau yang baik dan setiap suci. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur sekali kalau Tuhan masih izinkan kami boleh hidup dan menikmati malam hari ini. Bahkan Tuhan mengundang setiap kami untuk boleh datang beribadah bersama, menikmati hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap kekuatan dan pertolongan yang Tuhan berikan bagi setiap kami dalam kesibukan dan pekerjaan kami masing-masing. Sebab itu Tuhan, malam hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mau bersekutu bersama, kami mau menaikkan syukur kami untuk Tuhan yang terus setia di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya menolong setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama memuji kebesaran nama-Mu, untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu, dan kami mau dilawat oleh kebenaran firman. Tolong setiap kami Tuhan, izinkan kami untuk boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita. Yang pertama, kita berdoa untuk keadaan dunia saat ini dan juga untuk Indonesia. Bapak Ibu Saudara, pandemi ini belum selesai, tetapi tentu saja kita tidak bisa selamanya diam di rumah hidup seperti sekarang. Ada sesuatu yang harus dikerjakan dan dilakukan. Mari bersama kita berdoa untuk setiap pemerintah yang melakukan upaya-upaya dan juga memutuskan setiap kebijakan-kebijakan yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Kita berdoa kiranya mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk kita boleh kerjakan bersama. Kita berdoa untuk Indonesia secara khusus, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, kiranya boleh menerapkan dan juga melakukan setiap kebijakan dan keputusan serta arahan ini dengan baik. Bersama kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita bersyukur bersama untuk satu semester pelajaran yang boleh dilalui dengan baik, baik itu oleh guru yang mengajar ataupun anak-anak yang belajar di rumah, juga setiap orang tua yang mendampingi. Bersyukur karena satu semester pelajaran ini boleh dilalui dengan baik.
baik, sekalipun tentu tidak mudah di dalam menjalaninya, tetapi Tuhan terus menolong. Dan kita juga bersama berdoa untuk persiapan para guru dan murid di semester yang akan datang. Kita belum tahu keputusan apa yang akan diambil oleh pemerintah ataupun juga sekolah-sekolah, tetapi kiranya apapun yang diambil, apapun yang direncanakan, itu boleh untuk kebaikan kita bersama. Mari bersama kita mendukung di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita berdoa untuk gereja di seluruh Indonesia. Kita doakan untuk kebijakan yang harus diambil oleh sinode-sinode gereja perihal ibadah di gedung gereja. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong setiap proses yang harus dikerjakan untuk membuka kembali gedung gereja. Kita juga berdoa untuk gereja yang telah membuka ataupun akan membuka kembali ibadah konvensional, supaya kiranya boleh betul-betul memikirkan dan juga melaksanakan dan bertanggung jawab serta taat di dalam menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dan melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Mari bersama kita berdoa. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di dalam ibadah konvensional, kiranya boleh bekerja sama dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku demi berjalannya ibadah yang baik dan tidak terjadinya penularan pandemi ini di gereja. Kita berdoa juga secara khusus untuk rencana GKY Nias yang akan kembali membuka ibadah konvensional pada bulan Juli mendatang. Kiranya Tuhan menolong di dalam setiap persiapan untuk membuka kembali gedung gereja ini. Mari bersama kita berdoa.
Dan yang terakhir, mari bersama kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin di dalam menghadapi pandemi ini ada banyak sekali pergumulan yang kita alami. Mungkin kita tidak bisa menceritakannya kepada orang-orang yang paling dekat sekalipun, tapi kita bisa menceritakannya kepada Allah. Mari bersama-sama kita datang ke Allah, berdoa secara pribadi untuk setiap pergumulan kita, dan kita berusaha untuk mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, inilah setiap kerinduan kami dan harapan kami yang kami bawa ke dalam tangan. Kami percaya sekali Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan Tuhan memperhatikan setiap kerinduan daripada kami masing-masing pribadi. Tuhan, tolong setiap kami untuk boleh peka mendengar suara Tuhan, untuk kami boleh memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan menyediakan kami waktu untuk kami boleh berdoa di hadapan Tuhan, untuk kami boleh mengungkapkan setiap kegelisahan hati kami dan ucapan syukur kami di hadapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, tidak jarang kita mengalami hal-hal yang menyulitkan di dalam hidup kita. Dan tidak jarang juga ada sukacita yang Tuhan berikan untuk kita boleh nikmati bersama dengan keluarga atau orang-orang terdekat. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang pasti adalah bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah untuk kita menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia selalu beserta dengan kita, dan Dia mau kita punya hati yang terus bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang mengatakan, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu di dalam kehidupan.
ya Tuhan, kita bersyukur sampai pada hari ini Tuhan terus memimpin, memelihara dan menjamin kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah dalam lindungan Allah. Dan saya percaya juga ada sukacita di sana. Meskipun kita melewati berbagai pergumulan, kesulitan, air mata, saya percaya adalah Immanuel bagi kehidupan Bapak Ibu. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, karena Tuhan terus memelihara, menjamin dan menjaga kami. Meskipun kami sadar sekali ya Tuhan bahwa kami bukan orang yang tepat, karena kami adalah orang yang berdosa, tetapi karena kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami, sebagaimana kami ada malam hari ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan Engkau malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu, dan kiranya kehadiran firman-Mu adalah kehadiran yang menolong kami, kehadiran yang membangunkan jiwa kami untuk mengasihi Engkau dan mengandalkan Engkau semata di dalam kehidupan kami. Mohon kasih karunia-Mu di dalam renungan ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati juga jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon berkat-Mu. Amin. Saudara, tema kita pada malam hari ini diusulkan adalah bersabar dalam penderitaan. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan kepada kita dan mari perhatikan bersama. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian saja, yaitu kasih itu sabar. Saudara, untuk kemudian menangkap urgensi atau kepentingan kedalaman daripada pengajaran Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ini sebetulnya adalah baik bagi kita untuk membaca keseluruhan daripada 1 Korintus itu, sehingga kita menangkap kedalaman dan ketajaman yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bagian itu. Apa itu kasih itu sabar? Setelah ada seorang penafsir yang saya pikir menarik sekali ketika ia memberikan sebuah penggambaran pada bagian ini. Dia katakan bahwa 1 Korintus pasal yang ke-13 itu adalah kejutan bagi orang Korintus. Oleh karena apa? Dari pasal 1 sampai pasal yang ke-12, bahkan sampai nanti pasal yang ke-14-15 itu, maka 1 Korintus itu menjadi bagian yang nampaknya berbeda, tetapi sebetulnya itu yang menjadi inti daripada pengajaran Paulus di dalam jemaat 1 Korintus ini, saudara. Dia gambarkan begini. Dia katakan bahwa 1 Korintus 13 itu menjadi kejutan. Jadi ada sekelompok orang atau gereja sedang melakukan rapat, saudara. Ya, rapat untuk memikirkan bagaimana majunya, berkembangnya gereja itu, saudara. Dengan menggunakan seluruh karunia-karunia yang ada di antara jemaat yang telah diperlengkapi dengan baik dan segala macamnya, saudara. Itu kemudian dipikirkan, diberikan pendapat, lalu terjadi ketegangan seperti itu. Ketegangannya, saudara, itu sangat dalam sekali. Barangkali saling menunjuk muka satu dengan yang lain, dan itu terjadi kekacauan. Tiba-tiba, saudara, ada satu orang yang berdiri di tengah-tengah jemaat itu, lalu berkata dan membacakan 1 Korintus 13 ini, saudara. Dia katakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan sebagainya.
di tengah-tengah ketegangan kelompok di dalam gereja itu, saudara, kalimat ini muncul. Saudara, kita bisa membayangkan ya, kalau misalnya di rapat-rapat di mana kita berada barangkali, termasuk di desa barangkali, terjadi ketegangan, terjadi masalah di sana, ada yang menonjolkan diri dan segala macam. Ada seorang yang muncul di tengah-tengahnya dan kemudian membacakan kasih itu sabar dan segala macam. Artinya, saudara, 1 Korintus pasal yang ke-13 ini adalah sekali lagi kejutan bagi jemaat Korintus. Mereka tidak pernah menduga hal itu akan terjadi. Dan saya pikir, saudara, saya setuju dengan apa yang dimaksudkan oleh penafsir ini. Oleh karena apa? Kalau kita kemudian membaca dari pasal 1, memang kita telah menemukan, saudara, masalah di sana yang sangat serius. Masalahnya adalah terjadi skisma, terjadi perpecahan, saudara. Perpecahan yang dimotifkan sebetulnya adalah keangkuhan diri. Jadi ada kelompok-kelompok orang tertentu yang kemudian melihat bagaimana pelayanan Paulus, bagaimana pelayanan Petrus, bagaimana pelayanan Apolos. Mereka menggolongkan diri, seolah-olah, saudara, kalau aku telah menggolongkan diri kepada kelompok Paulus, maka kelompokkulah yang paling benar, paling oke banget. Kalau aku kemudian mengelompokkan diri kepada kelompok Apolos yang dikenal adalah seorang orator yang hebat sekali pada waktu itu, saudara, maka orang-orang itu kemudian merasa dirinya lebih percaya diri. Oleh karena apa? Mereka menggolongkan diri kepada Apolos, sang pengkhotbah itu, saudara. Lalu kemudian ada juga orang berpikir, oke, saya lebih kepada kelompok Kefas, Petrus. Bahkan lebih cilakanya, saudara, ada kemudian berpikir, saya tidak mau, Apolos manusia, Paulus manusia, Petrus, Kefas itu adalah manusia. Kemudian mereka berkata, kami mengelompokkan diri kepada Kristus yang adalah Allah. Saudara, apa yang terjadi di sana? Di sana dikatakan di dalam pasal yang pertama itu skisma, perpecahan yang meneteskan air mata. Saudara, kalau kemudian kita masuk dalam pasal yang ketiga, nampaknya akar perpecahan itu belum clear, belum selesai. Sampai kemudian Paulus itu berkata, bahkan mendefinisikan jemaat yang ada di Korintus itu, saudara, adalah jemaat yang masih manusia duniawi. Oleh karena apa? Munculnya iri hati di antara mereka, munculnya perpecahan di antara mereka, munculnya perselisihan di antara mereka. Sampai satu kalimat yang dalam sekali dari Paulus, saudara, dia katakan bahwa aku itu menang, atau barangkali Paulus yang menyiram, tapi sebetulnya pertumbuhan itu dilakukan oleh Tuhan. Artinya apa? Kami ini bukan apa-apanya. Untuk apa kau menggolongkan diri kepada aku sebagai Paulus? Untuk apa kau menggolongkan diri kepada Apolos? Mereka pun itu adalah milikmu di dalam Tuhan. Tidak perlu kamu menggolongkan diri satu dengan yang lain. Setelah kita masuk di dalam pasal yang keempat, semakin lama makin keadaan jemaat di Korintus itu intensnya itu lebih dalam, saudara. Ayat yang pasal yang keempat, perkembangan kemerosotan kerohanian mereka mulai ditemukan. Terlebih nanti, saudara, di dalam pasal yang kelima, kita melihat di sana ada dosa yang sangat serius yang hidup dengan, ada orang-orang yang hidup dengan istri ayahnya. Saudara, ini menjadi masalah yang sangat serius. Kalau kita kemudian masuk di dalam pasal yang ke-6 juga, bahwa ada orang-orang yang membawa perkara di antara jemaat untuk dihadapkan ke pengadilan duniawi. Jadi orang-orang perkara di dalam gereja, saudara, dibawa kepada perkara atau pengadilan duniawi yang semestinya itu memalukan mereka, yang semestinya itu membuat mereka, waduh, masa sih kita tidak bisa menyelesaikan masalah di dalam? Kenapa harus orang yang tidak mengenal kita, bahkan tidak mengenal Tuhan yang menyelesaikan masalah kita? Tegas sekali Paulus berkata dalam pasal yang ke-6 ayat yang keempat, dia katakan, saudara, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Artinya, saudara, bahwa masa sih kamu mau menyelesaikan masalahmu kepada orang yang tidak berarti apa-apa di dalam jemaat? Saudara bisa membayangkan keadaan jemaat pada waktu itu.
Masuk di dalam pasal yang ke-9, saudara, kita melihat di sana bagaimana jemaat Korintus itu kembali memikirkan hal-hal di luar batas. Yaitu apa? Mereka menangkap bahwa Paulus itu bukan seorang rasul. Kalau dia bukan seorang rasul, maka ia tidak punya hak untuk menikmati segala sesuatu yang dari jemaat. Saudara, di dalam pasal yang ke-9, Paulus dengan serius sekali mengatakan kepada jemaat di Korintus, sesungguhnya hidupmu di dalam Tuhan ketika engkau percaya kepada Kristus Yesus, wahai engkau jemaat Korintus, sesungguhnya itu adalah materai, legitimasi, penegasan, pembenaran kerasulanku. Jadi untuk apa kau bertanya tentang kerasulanku? Lalu kemudian berangkat kepada hak, saudara. Paulus berkata, siapa yang berperang atas biayanya sendiri? Siapa yang menanam kebun anggur dan tidak menuai dan tidak menikmati hasilnya? Siapa yang menggembalakan domba dan tidak meminum susu dombanya? Saudara, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Orang yang menanam mestinya dia yang menuai. Orang menanam kebun anggur untuk kebunnya sendiri, dia wajar dan lantas untuk memetiknya. Tetapi jemaat di Korintus itu berkata, tidak mungkin dia melakukan hal itu. Saudara, kita masuk di dalam pasal yang ke-10 sampai pasal yang ke-16, itu problem kerohanian muncul lagi. Di dalamnya kita melihat Paulus itu merefleksikan bagaimana engkau melihat Tuhan. Pasal yang ke-11, pasal yang ke-12 masuk di dalam masalah karunia, saudara, yang dekat dengan pasal yang ke-13 ini. Di dalam pasal yang ke-12 kita menemukan, saudara, bagaimana orang-orang menggunakan karunia rohani itu ke arah masalah duniawi. Karunia rohani dijadikan atau dibawa masuk sarana untuk memuaskan keinginan duniawi. Pasal yang ke-12 itu bicara tentang karunia-karunia roh. Dan di sana kita menemukan bagaimana orang kemudian menonjolkan dirinya. Bagaimana orang kemudian membanggakan karunia yang apa yang ada pada dirinya. Mereka membanggakan dan terjebak di dalam keangkuhan, saudara. Mereka menikmati apa yang ada di dalam dirinya dan melihat orang lain itu tidak dapat apa-apa. Karunia rohani itu dieksploitasi sedemikian rupa, saudara. Untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri, untuk memegahkan diri sendiri. Yang semestinya, saudara, karunia rohani itu diberikan untuk apa? Untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, untuk membuat jemaat Tuhan itu bertumbuh satu dengan yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Mereka membawa seluruh karunia rohani itu, saudara, untuk kemegahan diri sendiri, supaya aku lebih diutamakan, supaya aku lebih dilihat, supaya aku lebih banyak tampil, supaya aku lebih banyak didengar, saudara. Bahkan di dalamnya ada kecenderungan, saudara, bahwa akulah yang paling dikenang oleh Tuhan, karuniakulah yang paling ditonjolkan oleh Tuhan, sehingga yang lain itu tidak ada apa-apanya. Merasa diri lebih eksklusif di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang paling didengar oleh Tuhan. Kalau ia tidak menggunakan karunia-Nya, jemaat tidak akan bertumbuh. Oleh kenapa Tuhan mendengar dengan hebat apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi karunia kepada dia. Saudara, itu sebabnya Paulus menggunakan metafora tubuh kepada jemaat di Korintus untuk memalukan mereka sebetulnya. Bahwa kamu itu, gereja itu adalah tubuh Kristus. Dan di antara kita ini, saudara, ya, di antara jemaat itu adalah tubuh. Di sana ada mata, di sana ada telinga, di sana ada penciuman, di sana ada mulut, di sana ada tangan, di sana ada kaki. Semuanya menjalankan pekerjaannya, menjalankan bagiannya, saudara. Untuk apa? Untuk menunjukkan kehidupan daripada tubuh itu sendiri. Artinya, saudara,
kalau engkau menyakiti jemaat yang lainnya, sesungguhnya juga engkau berarti menyakiti tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, jemaat yang saling menyalahkan, jemaat yang menonjolkan dirinya sendiri, jemaat yang merasa diri lebih baik daripada orang lain, maka pasal yang ke-13 ini muncul, saudara. Dia muncul bukan sebagai uraian teologi, tetapi menjadi aksi daripada teologi Rasul Paulus, rangkuman daripada teologi Rasul Paulus yang diejawantahkan di dalam tindakan saudara. Saudara, tidak bisa dipungkiri konflik yang terjadi di dalam jemaat di Korintus itu meninggalkan penderitaan. Orang yang tidak punya karunia akan semakin dikucilkan, didiskriminasikan di dalam gereja, seolah-olah mereka tidak punya andil di dalam tubuh itu. Saudara, Paulus katakan dalam pasal yang ke-12, di bagian tubuh yang nampaknya lemah, bukankah kita seharusnya memberikan perhatian yang lebih? Dan saya percaya sekali, saudara, ada penderitaan psikologis di sana. Ada penderitaan emosi di sana, saudara. Bahkan kalau terjadi konflik di dalam jemaat itu, saudara, mungkin mereka beribadah tetapi tidak saling bersalaman. Bukan berarti nanti, saudara, kalau kita mulai melaksanakan ibadah konvensional, kalau kita tidak salaman satu dengan yang lain, bahwa kita sedang di dalam konflik. Bukan dalam pengertian itu, saudara. Mereka berpapasan, mereka saling membuang muka begitu. Kalau bisa, saudara, seperti nyanyian itu, ya, jangankan untuk bertemu, menitip salam pun tak boleh, saudara. Oleh karena apa? Ada konflik. Masing-masing menaruh curiga satu dengan yang lain. Masing-masing bertanya-tanya apa yang akan kupikirkan lebih jahat dari apa yang dia pikirkan kepada. Aku akan membalaskan kepada dia. Saudara, apalagi dalam dunia karunia begitu, ya. Orang-orang yang tidak punya apa-apa, yang hidupnya itu biasa saja, saudara, akan semakin mengalami diskriminasi. Mereka akan ditinggalkan, mereka akan dilupakan, saudara. Bahkan mungkin dianggap hanya pelengkap daripada kursi gereja itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi penderitaan yang semacam ini yang terjadi. Kalau kemudian kita berangkat pada pasal yang kedua juga, saudara, di sana kemudian ada penderitaan yang memang penderitaan biasa yang seperti yang kita alami. Di dalam kalimat Rasul Paulus kita bisa menangkap hal itu di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, bahwa Paulus mengingatkan jemaat bahwa aku bersyukur kepada Tuhan, apa yang menjadi penderitaanmu engkau tetap setia kepada Tuhan. Jadi memang bukan hanya soal penderitaan psikologis karena antar jemaat terjadi konflik atau apapun penderitaan lainnya, saudara, tetapi juga jemaat pergumulan hidup. Jemaat penderitaan karena pergumulan hidup hari-hari. Di dalam iman mereka kepada Kristus, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami aniaya daripada pemerintah. Saudara, maka pasal yang ke-13 itu ketika dikatakan bahwa kasih itu sabar, saudara, berguna di dalam segala keadaan. Saudara, menarik sekali kalau kemudian kita memperhatikan bagian ini. Dikatakan bahwa kasih itu sabar, saudara, itu dalam kata kerja. Dia bukan kata sifat di sana. Artinya apa, saudara? Kasih itu sabar, kasih itu sendiri bukan sebuah uraian teologi, saudara, tetapi itu menjadi aksi daripada teologi. Itu mesti diejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu mesti diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Itu sebabnya Paulus dengan serius mengatakan bahwa kasih itu sabar, dan sabar itu bukan kata sifat, tetapi apa? Itu kata kerja.
Bahkan saudara, itu bukan dikerjakan pada dirinya sendiri. Orang menjadi sabar bukan untuk menonjolkan perbuatan baiknya, saudara. Sabar bukan sekedar tindakan moral yang baik, tetapi sabar yang dimaksudkan di dalam bagian ini, saudara, bukan doing, tetapi being. Menjadi apa, saudara? Menjadi karakter. Orang itu menjadi sabar dalam seluruh pergumulan hidup, saudara, dalam berbagai konteks kehidupan itu harus menjadi karakternya. Bukan pada situasi-situasi tertentu ia menjadi sabar, tetapi sabar itu menjadi karakternya, identitasnya, ciri khas daripada orang itu. Saudara, memang sabar dalam bagian ini mengandung 3 arti ya. Pertama itu dia katakan sabar itu dalam tenang, keadaan tenang, tidak hiruk pikuk. Ya, orang bilang itu istilah anak muda itu tidak seperti cacing kepanasan. Dia sabar, kalem, tenang. Dan ini sifatnya pasif, pasif. Yang kedua, saudara, sabar itu lambat, ya, menunda, lebih kepada menunda. Sabar dan cenderung, saudara, pasif juga. Makna yang ketiga yaitu bertahan, menanggung tanpa mengeluh. Artinya, saudara, disinilah makna dari sabar itu adalah tindakan aktif, bukan pasif. Pertanyaan kita kemudian, saudara, keaktifan yang seperti apa sabar itu di dalam penderitaan? Saudara, keaktifan apa? Aktif di dalam mencari makna, mencari arti di balik penderitaan yang terjadi. Jadi bukan lagi soal mencari siapa yang salah, bukan soal mencari kambing hitam ya, saudara. Istilah kita ya, mencari kambing hitam. Kenapa tidak cari kambing merah begitu? Karena memang tidak ada, saudara. Kalau ada mungkin itu kambing jadi-jadian begitu ya. Ya, kita mencari kambing hitam. Kita akan mencari siapa masalahnya, dan biasanya itu, saudara, tidak pernah jatuh pada diri. Hanya orang-orang yang memang hebat, extraordinary, kalau melihat sebuah penderitaan itu lalu kemudian dia bawa kepada dirinya sendiri. Masalah apa yang sedang terjadi pada diriku? Saudara, itu yang dimaksudkan sebetulnya. Pencarian terhadap makna penderitaan itu bukan di luar diri dari penderita itu, tetapi di dalam dirinya. Makna apa? Perkara apa yang dimaksudkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan saya? Saudara, hal ini terkait dengan apa? Pertumbuhan yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam ayat-ayat yang berikutnya. Dia katakan bahwa di sana, waktu aku kanak-kanak, aku berpikir seperti, aku bertindak seperti kanak-kanak, tapi setelah aku dewasa, aku bertindak, berpikir seperti orang dewasa. Artinya apa, saudara? Pencarian terhadap makna, arti di balik penderitaan itu mestinya membawa kita di dalam sebuah pertumbuhan, dalam sebuah karakter yang menyerupai Kristus. Saudara, ini berbanding terbalik dengan apa yang dimaksudkan atau apa yang dilakukan oleh orang Israel di dalam pasal yang ke-10. Penderitaan yang mereka hadapi, mereka tidak bisa tangkap ada sesuatu pembelajaran di sana. Tetapi di dalam bagian ini, Paulus ingin mengatakan kepada jemaat, engkau harus berangkat lebih, minimal 1 langkah dibandingkan daripada orang Israel yang gagal, saudara. Engkau harus mengambil sebuah pelajaran penting di sana. Maksud apa Tuhan di dalam penderitaan ini? Pertemuan seperti apa yang dimaksudkan Tuhan di dalam kehidupan kita menuju kepada keserupaan dengan Kristus? Kita memang harus jujur, saudara, bahwa ketika penderitaan pertama kalinya datang dalam kehidupan kita itu tidak mendatangkan apa-apa, pastinya. Ya, dia tidak mendatangkan sukacita. Tetapi ketika kemudian kita makin hari makin mencari makna, menggumulinya dengan serius, saudara,
maka pada waktunya nanti, saudara, kita akan mengerti apa maksud daripada penderitaan itu sendiri. Rasul Paulus, saudara, di dalam pergumulan yang hebat, disaksikan di dalam 2 Korintus itu 3 kali dia meminta kepada Tuhan untuk melepaskan dia daripada kocokan iblis. Penderitaan yang begitu hebat sekali, kata Rasul Paulus. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang hidupnya itu betul-betul mengandalkan Tuhan. Tetapi kali ini ketika penderitaan itu tiba di dalam hidupnya, kita tidak tahu apa yang menjadi penderitaan itu. Apakah karena sakit penyakit yang ada pada tubuhnya barangkali. Tapi yang meminta 3 kali kepada Tuhan, memohon kiranya Tuhan melepaskan dia dari penderitaan itu. Tetapi justru di dalam penderitaan itu, saudara, Paulus melihat bahwa justru di dalam kelemahan pula aku mengenal Tuhan yang dahsyat itu. Aku mengenal Tuhan yang maha murah itu. Aku mengenal Tuhan yang penuh kasih itu. Aku mengenal Tuhan yang dikdaya itu. Penderitaan dikenakan kepada Paulus, ditangkap oleh Paulus itu sebagai sarana untuk mengenal Allah yang hebat atas kelemahannya. Saudara, Ayub pun mengalami hal yang sama. Ketika ia mengalami penderitaan yang begitu hebat, dia katakan apa, saudara? Pembelajaran yang membuat dia bertumbuh. Dulu aku mendengar dari orang saja tentang Engkau, Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri melihatnya. Saudara, terjadi pertemuan dulu dari orang. Ketika terjadi pergumulan penderitaan itu di dalam kehidupan Ayub, dia menangkap sebuah pelajaran penting. Nah, sekarang dia bawa itu, saudara, pertumbuhannya itu bahwa dulu aku mendengar dari orang, sekarang mataku sendiri melihat dan menyaksikan. Pertumbuhan apa, saudara? Yaitu tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, perhatikan di sini, Paulus mengenal Tuhan, bahwa dia didaya di dalam kelemahan. Tuhan itu berkuasa di dalam keterbatasan daripada Rasul Paulus. Ayub, saudara, Ayub mengalami pertumbuhan pengenalan akan Tuhan, bahwa tidak ada rencanamu yang gagal, Tuhan. Tidak ada satupun. Saudara, apa artinya ini? Mereka mencari makna, mereka aktif, dan masing-masing ada pergumulannya. Setiap kita barangkali ada, saudara. Kita tidak perlu pasif di dalam penderitaan itu. Kita tidak bisa, oh takdirku begini. Tidak bisa, saudara. Harus kita aktif mencari makna. Saudara, mungkin saudara bosan dengan apa yang saya saksikan ini. 18 tahun mata sebelah kanan ini tidak bisa melihat dengan normal, saudara. Barangkali kalau membaca pun itu 15 menit, 20 menit itu bisa berair sendiri dan pedih. Saudara, saya juga bergumul kepada Tuhan. Saya bahkan mungkin puluhan kali saya meminta kepada Tuhan. Sekarang, saudara, saya lupa untuk meminta supaya Tuhan menyembuhkan mata itu. Tapi apa yang saya pelajari di sana? Bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melengkapi, Tuhan terus memperlengkapi aku, diriku sendiri, meskipun aku tidak melihat dengan normal. Dengan apa, saudara? Sampai-sampai saya lupa sudah untuk mendoakan. Kenapa? Saya seperti melihat dengan normal. Dan itu datang dari apa? Dari Tuhan. Saudara, penderitaan yang Bapak Ibu alami pada saat ini adalah alat yang baik daripada Tuhan untuk kita menciptakan arti. Nah, bukan kesukaan kita, saudara, dan suka-suka kita menciptakan makna arti dari penderitaan itu. Betul-betul kita gumulkan di hadapan Tuhan. Apa maksudnya? Apakah membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan? Ataupun kita melihat Tuhan itu begitu baik
Saya tidak tahu, saudara. Saudara yang menentukan makna penderitaan itu bersama dengan Tuhan. Yang pada akhirnya, saudara, dia katakan pertumbuhan pemahaman itu mempengaruhi pertumbuhan tindak tanduk kita hari-hari. Jadi sekali lagi, penderitaan itu menjadi ujian yang baik untuk membentuk karakter. Seperti apa karakter kita itu teruji di dalam sebuah penderitaan. Dan saya percaya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan adalah jemaat yang bertahan, bersabar di dalam penderitaan. Artinya aktif mencari makna, mencari arti yang terarah kepada keserupaan dengan Kristus. Saya tidak akan membahas bagaimana penderitaan itu, apa pertanyaan apa tentang Allah dalam penderitaan itu. Saudara, sudahlah. Berhenti untuk bertanya di mana Allah dalam penderitaan. Allah tetap ada di dalam penderitaan. Masalahnya sekarang adalah kamu belajar apa? Kita belajar apa dari penderitaan itu? Allah tetap hadir. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, beberapa minggu terakhir kita mendengarkan hal ini. Guru Injil Pongki mengatakan Allah hadir dalam keadaan apapun. Pada kebaktian minggu juga kita melihat Guru Injil Hamila mengatakan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah bukti penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Saya tidak perlu ingatkan hal itu lagi, saudara. Kalau kita hanya berputar-putar soal di mana Allah dalam penderitaan, saudara, ambil waktu untuk merestorasi hatimu, hati kita itu. Itu Allah pasti hadir dalam kehidupan kita. Sekarang kita bertumbuh, saudara. Apa arti daripada penderitaan yang dimaksudkan oleh Allah dalam kehidupan kita? Kematian Kristus cukup membuktikan bahwa Allah menyertai kita. Dan mari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, bersabar dalam penderitaan. Artinya kita aktif mencari arah pertumbuhan kita kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, ini memang kami harus akui bahwa ketika penderitaan itu tiba dalam kehidupan kami, dia tidak mendatangkan sukacita. Di antara kami tidak ada yang bergirang ketika ada di dalam penderitaan. Pertama kali dia akan menghancurkan keadaan kami, nampaknya seperti itu. Tetapi kami percaya sekali Engkau hadir, Engkau selalu hadir, senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Untuk melihat bahwa kami harus aktif bersama dengan Tuhan mencari makna, mencari arti di balik penderitaan. Tuhan tolong kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam penderitaan, kesulitan, air mata yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami memohon kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita boleh sama-sama dengarkan. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kembali kita menaikkan pujian yang mengatakan, Bapa Surgawi ajarku mengenal betapa dalam kasih. Kasih
saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan, bahwa Engkau adalah perancang yang agung dalam kehidupan kami. Semua yang terjadi bagi kami sebetulnya Engkau bermaksud untuk membawa kami mencintai, mengasihi, mengalami Engkau di seantero kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk rangkaian lagu yang bisa kami nyanyikan, yang menenangkan hati kami, yang mengingatkan kembali kami bahwa sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu dalam segala keadaan yang terjadi. Engkau yang menghibur ketika mereka mengalami kesedihan. Engkau yang memberikan akal kepada mereka ketika mengalami penindasan. Engkau yang menyertai mereka ketika mereka merasa seorang diri dan ditinggalkan. Engkaulah yang membangunkan jiwa jemaat untuk semakin mencintai Engkau ya Tuhan. Meskipun keadaan mereka nampaknya sulit untuk mengasihi Engkau. Kalaupun mereka mengasihi Engkau, sesungguhnya itu karena kasih Allah yang mengalir luas dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami terus menyerahkan persiapan ibadah konvensional kami ke depan. Kami memohon kiranya keputusan ini berikutnya Tuhan adalah keputusan yang memang penuh dengan pertimbangan dan hikmat daripada Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, malam ini seluruh kehidupan kami persembahkan, kami letakkan di hadapan-Mu. Berkati sesuai dengan kerelaan kehendak-Mu. Damai-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kelegaan dan sukacita senantiasa juga menjadi penguasa dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.